Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Sebelum kita berdoa, mendukung persiapan ibadah kita esok pagi dan sore, kita mau datang dengan pujian doa. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Demikian kami percaya Engkau tidak pernah jauh dari kami, Tuhan. Begitu kami berdoa, menyerukan namamu, Engkau hadir
dan menemani kami, menolong kami. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan sebentar kami renungkan, supaya kami dapat berdoa seperti yang Engkau kehendaki, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan seri pokok-pokok iman. Saat ini kita masuk dalam Matius pasal 6, ayat 5 sampai yang ke-15. Judul perikop, hal berdoa. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Di ayat 5 dan 7 kita diingatkan dalam hal berdoa. Tuhan mengajarkan yang pertama, jangan seperti orang munafik. Diberi contoh di sana, orang yang munafik itu berdoa dengan tujuan ingin dipuji, ingin dilihat orang. Ya, Tuhan mengingatkan supaya kita tidak berdoa untuk hal itu. Berarti ini bicara tentang motivasi kita berdoa. Ya, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk memamerkan kesalahan kita. Lalu di ayat 7 dikatakan janganlah kamu berdoa dengan bertele-tele. Bertele-tele itu artinya menggunakan kata yang diulang-ulang terus seperti mantra. Ini adalah latar belakangnya, karena pada zaman Tuhan Yesus mengajar murid-murid tentang berdoa, zaman itu banyak berkembang orang-orang yang berdoa dengan mantra-mantra pada berhala-berhala. Diulang-ulang berkali-kali. Nah, Tuhan mengajar tidak boleh berdoa seperti itu. Karena Tuhan itu mendengar sekali jelas apa yang disampaikan, asal motivasinya benar, murni, Tuhan mengerti semua yang dimohonkan melalui doa kita. Lalu bagaimana harus berdoa? Maka Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dengan doa Bapa kami. Maksudnya apa? Apa harus menghafal doa Bapa kami? Bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Bapa kami diberikan bukan untuk tujuannya kita doakan hafal kata demi katanya. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajar atau memerintahkan umatnya untuk berpegang pada kata-kata tertentu dalam berdoa. Tuhan Yesus berkata di ayat 9, berdoalah demikian. Kata demikian itu berarti berdoalah seperti ini, ya, atau berdoalah menurut cara ini. Jadi doa Bapa kami diberikan sebagai contoh atau model doa tentang apa yang seharusnya kita minta dalam doa. Nah, saya urai secara singkat isi doa Bapa kami. Yang pertama, kata Bapa kami yang di surga, menunjukkan bahwa doa dialamatkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata Bapa, sebutan Bapa adalah menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan, kita sebagai anak-anaknya. Dan kata di surga menunjukkan keilahian dan kemuliaan Tuhan, otoritasnya. Oleh sebab itu menyebut Bapa di surga dengan segala rasa hormat dan kemuliaan.
Lalu kata dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Menunjukkan tujuan doa orang percaya sesungguhnya adalah kepentingan Tuhan sendiri untuk kerajaannya dinyatakan, kehendaknya dinyatakan di bumi seperti di surga. Apapun nanti permohonan doa kita, intinya adalah kehendak Tuhanlah yang jadi, yang terbaik. Jadi karena itu akan mendatangkan kerajaan surga di dalam kehidupan kita di bumi seperti di surga. Lalu mulai masuk dalam permohonan. Apa yang dimohonkan? Ayat 11 mengatakan, berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata makanan secara hurfiah diterjemahkan roti, bread. Ini mewakili segala makanan, bahkan kebutuhan jasmaniah kita. Kita juga boleh memintakan, bahkan harus memintakan kebutuhan jasmaniah kita. Tetapi ada kata yang mengikuti, yang secukupnya. Kata yang secukupnya diterjemahkan daily, ya, setiap hari. Artinya kita menyadari bahwa yang memelihara kebutuhan jasmani kita itu sesungguhnya Tuhan. Walaupun kita punya deposito, punya tabungan, Tuhanlah yang memelihara kita hari demi sehari. Oleh sebab itu selalu harus dimohonkan kepada Tuhan. Jadi kebutuhan akan makanan dan minuman dan kebutuhan jasmani bukan masalah kita berkekurangan, tetapi masalah mengakui segala sumber berkat jasmani itu ada daripada Tuhan. Karena banyak orang mempunyai uang tapi tidak bisa makan rotinya, tidak bisa makan rotinya dengan syukur. Nah, kita mesti meminta setiap hari dan mengakui segala berkat itu datang dari Tuhan. Selanjutnya, di ayat 12 katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan seharusnya adalah hutang, ya. Dalam bahasa aslinya hamartia, yang diterjemahkan dosa, tapi itu juga artinya hutang. Nah, memang dosa itu adalah hutang, maka kita perlu mengaku kepada Tuhan supaya Tuhan menebus hutang dosa kita itu. Lalu kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini tidak boleh diartikan bahwa pengampunan yang kita berikan menyebabkan kita diampuni. Tidak. Iman kitalah yang menyebabkan kita diampuni. Tetapi iman harus dibuktikan dengan juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi intinya kita memohonkan pengampunan dosa bagi diri kita tiap-tiap hari. Kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang berikutnya ayat 13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada problema di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan bahwa Allah tidak membawa kita atau tidak mencobai kita. Lalu mengapa kita minta dalam doa supaya dihindarkan dari pencobaan? Pencobaan yang dibahas di sini adalah pencobaan di dalam hati, pikiran kita. Jadi kita minta dihindarkan dari pencobaan di dalam kita, karena itu artinya dosa. Niat-niat jahat, keinginan-keinginan yang tidak benar itu dosa. Nah, ini yang kita minta dihindarkan oleh Tuhan. Dimurnikan hati kita setiap kali, disucikan. Jadi saya tegaskan ini bukan meminta supaya terhindar dari masalah atau pencobaan dalam arti kesulitan hidup. Kadang kesulitan itu justru mendewasakan kita atau mengubah iman kita menjadi baik. Bukan yang demikian, tetapi kita minta dijauhkan dari dosa, dan pada waktu menghadapinya kita tidak jatuh dalam pencobaan itu. Lalu ayat 13 bagian B mengatakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi doa Bapa kami ditutup dengan satu pengakuan akan kuasa dan kemuliaan Tuhan, dan kemudian sebetulnya ini juga ingin mengembalikan dari tujuan semula. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terjadilah kehendaknya. Demikian kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari ini. Hari yang Engkau berkati, limpah dengan berkat-Mu, cukup bagi kami semua. Hari ini juga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami berdoa. Kami berdoa harus dengan motivasi yang benar, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, untuk pamer atau untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga mengajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan. Biarlah itu jadi kehendak-Mu atas kami Tuhan. Hari ini kami berdoa memohonkan pertolongan Tuhan atas persiapan-persiapan ibadah yang esok baik pagi maupun ibadah sore akan dilaksanakan. Urapilah hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkatilah persiapan mereka yang akan menyampaikan kebenaran firman. Minggu pagi Ibu Pendeta Tasina dan minggu sore Bapak Pendeta Muda Triseno. Urapi mereka supaya menangkap isi hati Tuhan dan jemaat boleh berjalan dalam terang firman Tuhan, menapaki hari-hari mereka, meraih kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi juga persiapan worship leader, singer, tim musik, multimedia, tim praise and worship, supaya oleh pengurapan itu hadirat Tuhan hadir nyata dan jemaat Tuhan bertemu Engkau pribadi lepas pribadi, yang sakit beroleh kesembuhan. Ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada tuntunan oleh kebenaran firman-Mu. Jemaat berkemenangan dan nama Tuhan dimuliakan, ada kesaksian hidup yang boleh nyata bagi dunia ini. Berkati tim kebersihan yang mempersiapkan tempat ibadah, mensterilkan. Berkati keamanan dari kota kami, ketentraman semuanya, supaya umat-Mu boleh datang beribadah. Pada akhirnya kami mohonkan kesehatan bagi semuanya. Dengan kesehatan yang daripada Tuhan, kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah, bersyukur, menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.